welcome back with me, Miss Ruth. I've got an awesome lesson for all of you today. The topic is about tenses. Tenses? Pasti banyak dari kalian kalau dengerin tenses sudah bingung banget, rumit banget tentang patternnya segala macam, karena tenses ada banyak dan patternnya juga beda-beda. Tapi kali ini, di video kali ini, Miss mau jelasin konsep pattern tenses tanpa kalian harus ngafalin semuanya. Hanya 5 bentuk kata kerja yang harus kalian ingat aja, and then you can master the pattern of the tenses. Tapi sebelumnya, Miss mau jelasin tenses itu apa sih? Tenses it talk about time. Jadi tenses ini berbicara tentang waktu. Kalau di dalam bahasa Inggris, waktu itu penting banget, ya. Jadi waktu itu ditandai oleh tenses. Kalau kita bilang I eat rice, berarti setiap hari kita makan nasi. Dan itulah makanan pokok kita. Tapi kalau misalnya kita ubah verbnya jadi verb to, I ate rice. Nah, itu berarti tensesnya udah beda, yaitu past. Saya makan nasi berarti nggak setiap hari saya makan nasi. Nasi bukan kebutuhan pokok saya. Jadi kalau orang Indonesia bilang I eat pizza, that mean setiap hari dia makan pizza, dan pizza adalah makanan pokoknya. Nah, jadi perubahan bentuk verb, nah itu juga berubah tensesnya, berubah waktunya. Jadi kita tahu kapan itu terjadi. Nah, jadi tenses ini bicara masalah waktu. Ya, jadi dari perubahan kata kerja sendiri kita jadi tahu kapan itu terjadi. Makanya penting banget kita sudah kuasai 5 bentuk kata kerja yang kemarin kita sudah bahas ya di video sebelumnya. Kali ini kita hanya membahas patternnya saja. Untuk usage-nya, penggunaannya kita bahas di video selanjutnya ya. Dan ini adalah kunci dari konsep pattern tenses. Semua tenses ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu verb 1, ini pasti tensesnya present. Kalau kalian ketemu verb 2, tensesnya pasti past. Oke, kalau ketemu have or has or had plus verb 3, tensesnya pasti perfect. Paham ya? Kalau to be di sini ya tergantung is MR, was were plus verb ing. Ya, jadi kalau ketemu verb ing itu harus tensesnya adalah continuous. Dan kalau ketemu will atau to be going to plus base form, beda ya base form dan verb 1. Mami sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Itu future tense. Oke, gimana kita aplikasikan dalam full patternnya? Oke, kita lihat ya. Oke, kita sekarang apply 5 bentuk kata kerja tadi dalam patternnya tenses ya. Nah, gini, perlu diingat tenses itu yang berubah, yang dimodifikasi hanya verb ya, hanya kata kerja. Makanya dari kemarin di video sebelumnya dan juga video kali ini, Miss menekankan untuk kalian kuasai dulu 5 macam bentuk kata kerja yang verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, and then base formnya tadi apa. Oke, sekarang kita akan apply the 5 verb form ke sini. Oke, nah tenses itu dibagi jadi 3. Tenses tadi kan berbicara tentang waktu ya. Jadi tenses ini dibagi dalam 3 timeline. Ada present yang sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Ya, jadi dibagi jadi 3 timeline besar. Masa lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Oke. Nah, untuk modifikasinya ini sudah Miss tulis di samping. Yang pertama tuh simple. Simple berarti nggak ada modifikasi sama sekali. No modification at all. Oke. Kalimat itu kan memang terdiri dari subject plus verb and then object, ya kan? Dalam bahasa Indonesia juga kita belajar ya, subject plus predikat plus object gitu kan. Nah, untuk tenses yang berubah itu hanya verbnya. Jadi yang perlu kita lihat adalah verbnya saja. Yang namanya simple, tadi Miss sudah bilang nggak ada modifikasi. Jadi ya udah present simple. Present simple, simple ya. Berarti hanya present saja. Present tadi kuncinya apa? Verb 1.
verb one itu, ingat ya, beda dengan base form. Berarti kalau verb one ini bisa pakai s atau tidak pakai s. Ya, bisa singular, bisa plural tidak pakai s. Ya, plus object. Oke, sekarang past. Past itu ya, karena ini simple, past simple tense. Past simple berarti past tadi kata kuncinya apa? Kata kunci kerjanya adalah verb to. Berarti langsung verb to plus object. Oke, next future. Oke, tadi future tadi yang simple berarti no modification. Tadi kita sudah ini ya, ingat ya, apa tadi kata kuncinya adalah will or to be going to plus their form, baru nanti plus object gitu ya. Tadi ingat ya, tadi ini kan future tadi ini nih ya, ini selingkari biar nggak bingung ya. Lihat ya, ini future tadi kan, no modification at all. Nah sekarang kalau misalnya kita modifikasi jadi continuous, present continuous, past continuous, future continuous. Gimana patternnya? Nah, yang perlu kalian ingat tadi, continuous itu patternnya tadi adalah to be plus verb ing. Masih ingat? Tadi continuous adalah to be plus verb ing ya. Nah, kalau present itu kan subjek harus plus verb one. Nah, berarti to be-nya juga harus verb one. Seperti itu. Jadi di sini subjek plus to be yang verb one adalah is atau am or are. Oke, plus verb ing. Mirip pelajaran matematika ya. Oke, sekarang past. Ingat, past continuous to be plus verb ing. Tapi past di sini itu harus plus verb to. Oke, plus verb to. Jadi to be yang verb to itu apa? Yaitu was or were plus verb ing. Oke. Sudah? Ini namanya past continuous. Kamu lihat di sini verbnya yang berubah. Kamu lihat di sini ini verb yang berubah. Pas ya, tidak melanggar pattern yang awal ya. Kuncinya tadi nggak dilanggar ya. To be plus verb ing, to be plus verb ing, to be plus verb ing. Tapi present di sini to be-nya verb one, past di sini to be-nya verb two. Oke, kita lihat di sini future continuous. Berarti subject plus, oke, kalau future di sini plus continuous, kamu lihat di sini to be. Nah, to be plus verb ing. Oke, kamu langsung tulis di sini will atau to be going to plus. Nah, di sini kan base form. Nah, tinggal diganti to be-nya yang base form. Oke, to be a base form itu apa? Kita sudah pelajari kan 5 bentuk kata kerja. Ya. To be yang base form itu adalah be. Berarti plus be ya. Sudah bisa dikasih verb ing. Oke. Nah, ini dia pattern untuk future continuous. Ya. Future continuous. Future-nya tidak hilang patternnya. Ingat ya, future-nya mana? Will or to be going to plus base form. Ini base form, tidak hilang. Ditambah dengan continuous. Ya, to be plus verb ing. Digabungkan. Oke, lanjut ke perfect. Masih ingat tadi rumusnya perfect adalah have atau has atau had plus verb 3. Ya, itu rumusnya. Nah, sekarang present perfect. Oke, makin seru ya.
Oke, present itu kan verb 1. Jadi subjek harus plus verb 1. Pilihan verb 1 adalah have atau has. Jadi di sini kamu harus rumusnya jadi have atau has plus verb 3. Selesai. Gitu ya. Jadi ini adalah present perfect. Nah, presentnya di sini verb 1, ini perfectnya. Ya, sekarang past perfect. Berarti past perfect, subjek harus plus verb 2, past. Berarti pilihannya hanya had. Had plus verb 3. Oke, selesai. Oke. Sekarang future perfect. Berarti subjek perfect, future perfect. Berarti future-nya dulu ditulis ya. Will, to be, going to, plus. Kamu lihat di sini base form. Base form itu kan bentuk dasar dari kata kerja. Nah, bentuk dasar dari have, has, atau had itu yang mana? Yaitu adalah have. Itu bentuk dasarnya. Jadi harus pakai have. Kenapa tidak ada pilihan has? Karena has itu verb 1 bukan base form. Ya, have plus perfect verb 3. Plus. Oke, selesai. Gini ya. Jadi Oke, the last. Present perfect continuous. Nah, kita uraikan dulu ya. Ini kalau perfect continuous ini seperti apa ya? Perfect itu kan have, has, had plus verb 3. Kita tulis dulu. Have, or has, or had plus verb 3 ya. Tapi continuous itu to be plus verb ing. Kita gabungkan sekarang perfect dan continuous. Kamu lihat verb terakhir dari perfect adalah verb 3. Kalau kita mau gabungkan, tinggal ditambah to be plus verb ing. Berarti to be-nya harus yang verb 3. To be yang verb 3. To be yang verb 3 itu apa? Been. Berarti di sini plus been plus continuous adalah to be plus verb ing. Oke, inilah rumus perfect continuous sendiri. Perfectnya dari have, has, or had plus verb 3. Continuousnya dari to be plus verb ing. Jadi dua-duanya dapat digabungkan. Oke, sekarang kita masuk ke present perfect continuous. Berarti sama seperti tadi, ya kan? Present itu harus yang verb 1. Berarti have atau has di sini ya. Plus have or has plus, ya lanjut aja ya, plus been plus verb ing. Oke, plus object. Oke, kamu miss kotakin ya biar terlihat jelas. Oke. Ini ya yang present perfect continuous. Sekarang past, berarti tinggal kita pilih yang verb to setelah subject, yaitu had. Subject plus had plus lanjut been plus verb ing plus object ya. Jadi tahu bedanya ya. Kalau present perfect continuous di sini pakainya have, has karena subjek harus plus verb 1. Di sini past perfect continuous pakai had karena subjek harus plus verb 2. Nah, sekarang future perfect continuous. Sama, konsepnya sama. Kita tulis dulu future-nya ya. Will, to be, going to. Oke, plus di sini base form. Oke, base form dari have, has, atau had itu adalah have.
Sama seperti tadi have. Oke, lanjutkan. Gitu ya. Have been plus verb ing plus object. Oke. Ini ya. Oke. Oke. Nah, gimana? Gampang kan? Jadi kalian hanya perlu menguasai 5 bentuk kata kerja yang tadi. Verb 1 itu present, verb 2 itu past, verb 3 itu perfect, base form dipakai untuk future. Ya? Oke, stay safe and healthy everyone. Goodbye.